Kawal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam
Shalom Jemaat Tuhan, selamat kembali bersama dengan kita di dalam kebaktian online. Saya percaya dimanapun kita berada, kita masih akan tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan tetap terus bersuka cita karena kita percaya sukacita kita ada di dalam Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita akan tetap terus di dalam hadirat Dia. Mari Jemaat Tuhan, saya menyeru kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Dia. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyatakan pengharapan kita di dalam Dia. Dan karena Dia kudus dan selama-lamanya Dia kudus. Haleluya Jesus. Thank you, Jesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita naikkan sekali lagi sembah ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin Tuhan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya Bapa kami di surga, kami datang sekali lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang ya Bapa membawa pujian syukur kami Tuhan, membawa setiap doa kami Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami datang Tuhan, kami meletakkan seluruh hidup kami Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa, dan kami menyatakan Engkau kudus Tuhan, dan selama-lamanya Engkau kudus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu Bapa yang tidak
tidak pernah putus di dalam hidup kami Bapa. Kami datang ya Tuhan, kami datang Bapa merendahkan diri kami Bapa di hadapan Engkau Tuhan. Kami declare Tuhan kuasa kedamaian Tuhan, kuasa sukacita Bapa, hanya datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Ini doa kami ya Tuhan yang kami bawa Tuhan, kami letakkan Tuhan di mezbah-Mu ya Bapa. Amin. Haleluya jemaat Tuhan, kita masih tetap terus semangat, kita masih tetap terus memuji Tuhan. Kita masih bersukacita di dalam Dia. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Karena Dia adalah sumber batu karang kita yang teguh. Haleluya, kita masih memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Allah sumber kuatku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada bersama dengan keluarga kita, kita tetap terus memuji Dia. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, satu yang pasti Kau keselamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin, hanya Kau Tuhan. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, satu yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Dan kita akan tetap terus ketawa, kita akan tetap terus bersukacita di dalam Dia. Amin saudara. Mari kita tetap terus memuji Tuhan. Kita akan menyatakan Tuhan itu adalah sukacitaku dan aku akan tetap terus tertawa. Haleluya. Karyamu mempersonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagi
Kita naikkan sekali lagi. Karyamu mempersonaku. Karyamu mempersonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Haleluya. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. La 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 la. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan. Haleluya. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Karena Engkau Tuhan sumber sukacita kami Bapa. Setiap karyamu Bapa mempersonakan Tuhan. Karena Engkau Tuhan membuang segala gelisah kami Tuhan, segala takut kami ya Bapa. Karena Engkau Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Jesus. Mari jemaat Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan tetap terus menyembah Dia. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah batu karang kita, tempat kita bersandar, yang sentiasa memberikan kita kuasa pemulihan. Mari jemaat Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Kami datang Tuhan. Thank you Jesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, satu yang kami andalkan. Thank you Jesus. Kita naikkan sekali lagi satu-satunya. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. You are hope, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami datang Tuhan, membawa harapan kami dalam Engkau ya Bapa. Kau satu-satunya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amen Jesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku,
Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. We declare Yesus terlebih besar dalamku, di dalamku, di dalamku, Jesus. Yesus terlebih besar. You are great, Lord. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Thank you, Jesus, for you are great, Lord, now and forever. Kau besar Tuhan, Kau besar di dalamku Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu ya Bapa, atas karunia, atas anugerah-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih bernafas pada hari ini ya Bapa, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menjadi lebih besar Tuhan, dan kami akan menjadi lebih kecil Bapa di dalam Engkau ya Bapa. Sentiasa mencari Tuhan wajah Engkau Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Berpegang teguh kepada iman kami Tuhan, memandang terus Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan pada saat ini ya Bapa, kami memerlukan Engkau Bapa. Kami memerlukan Engkau Bapa di dalam apapun yang kami lakukan ya Bapa, di dalam hidup kami ya Bapa. Bungkusi kami ya Bapa dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tetap terus Tuhan Engkau membawa kami ya Bapa di dalam badai ini ya Bapa. Tetap terus Tuhan Engkau memberikan kami sukacita ya Bapa, memberikan kami pengharapan Tuhan dari hari ke hari ya Bapa. Dan kami berpegang teguh Tuhan kepada janji-Mu yang Bapa, yang pasti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ini adalah pujian penyembahan kami Tuhan yang kami letakkan Tuhan di kaki-Mu ya Bapa, di mezbah-Mu, di altar-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya Tuhan berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ini doa kami Tuhan yang kami angkatkan Tuhan di dalam nama-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan. Ini adalah kebaktian kita, dan saya akan teruskan kepada khotbah kita, Pastor Ding. Terima kasih. Haleluya. Selamat beribadah dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Anda sekalian, Jemaat BM Center City, dimanapun kita berada. Saya bersyukur oleh karena kesetiaan kita. Walaupun di musim pandemik dan transisi ke musim endemik, kita tetap kuat, tetap bersemangat. Saya mendorong kita akan terus kekalkan sikap yang mau belajar, yang mau mendekat dengan Tuhan. Oke, ketika kita berhadapan dengan cebaran-cebaran yang terakhir ini. Haleluya, haleluya. Hari ini saya akan membawa kita melihat satu tema, yaitu marilah ke
gereja. Oke. Tajuknya adalah marilah ke gereja. Marilah ke gereja. Ataupun dalam bahasa yang lain disebut let's go church. Let's go church. Marilah ke gereja. Untuk pengetahuan kita, dalam bulan Oktober ini, ibadah kita masih, BM Central City masih secara online, dan kita akan maklumkan kepada jemaat sekalian, persiapan kita untuk masuk ke ibadah offline. Okay, karena dalam bulan ini kita masih online, dan minggu-minggu akan datang kita akan maklumkan persiapan kita. Okay. Karena kita dengar bahwa gereja-gereja sudah mulai beroperasi dengan SOP mereka. Okay. Yang sudah ditetapkan oleh UNIFO dan sebagainya. Haleluya. Dalam persiapan itu, saya ingin membawa kita melihat apa yang dimaksudkan gereja dan mengapa gereja itu penting. Okay. Mengapa Anda semua, kita semua harus perlu ke gereja. Anda semua perlu ke gereja. Okay. Seorang anggota gereja sudah lama tidak ke gereja. Selama 10 tahun dia tidak pernah menginjak kaki ke gereja. Okay. Karena dia sudah mengalami kekecewaan. Sehingga dia tidak mau ke gereja. Walaupun begitu, dia selalu menyuruh anaknya, cucunya ke gereja. Okay. Setiap hari Ahad, ketika anak cucunya ke gereja, dia akan memberikan mereka uang sebagai persembahan. Okay. Tetapi dia sendiri memang senang, suka di rumah dan pergi ke tempat lain. Ketika anak cucunya, ketika orang-orang lain pergi menyembah Tuhan di gereja. Jadi dia sendiri menonton khotbah-khotbah, praise and worship di YouTube. Baik. Okay. Baginya ini adalah sama dengan ke gereja. Nah, jadi ia berkata, saya ke gereja mendengarkan khotbah. Saya di gereja mendengarkan khotbah, di YouTube saya juga mendengarkan khotbah. Dia selalu dinasihati, tetapi dia masih mengeraskan hatinya. Tidak mau ke gereja. Saudara-saudari, beribadah sendiri di rumah ataupun secara online di rumah ataupun di mana tempat pun selain daripada di gereja itu baik. Tetapi kita harus seimbang, saudara-saudara. Karena sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita memerlukan anggota-anggota yang lain untuk bersama-sama dengan kita. Okay. Ketika kita ke gereja, apa atau siapa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin ada orang yang berpikiran seperti orang yang kita ceritakan tadi. Ke gereja sekedar untuk mendengarkan khotbah. Secara rutin pada hari Ahad, mesti ke gereja bagi dia. Jadi ini adalah Kristen yang dinamakan Kristen rutinitas ataupun rutinity. Orang muda mungkin ke gereja untuk bertemu dengan seseorang. Saudara-saudaraku, banyak motivasi, banyak alasan yang menjadi motivasi seseorang itu ke gereja. Namun sesungguhnya, untuk apakah ke gereja? Saya mendorong kita pada minggu-minggu akan datang ketika gereja dibuka, mari kita mempersiapkan diri kita, jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita untuk masuk ke gereja. Kita mau bangunkan momentum seperti 20 bulan yang sudah
Kita senang ke gereja, kita suka ke gereja. Kita senang sekali bila hari Ahad kita berpakaian cantik, kemas, bersama-sama dengan anak kita ke gereja, istri kita dan suami kita. Okay? Nah, namun sesungguhnya untuk apakah kita ke gereja? Okay? Jadi kita ke gereja itu bukan hanya sekedar mau menonton, dengar khotbah, mendengar orang nyanyi. Kita berpeluk tubuh di kursi kita. Okay? Seorang ahli teologi berkata, namanya Soren Kierkegaard dari Jerman. Dia berkata bahwa kita cenderung berpikir bahwa gereja itu seperti sebuah teater, panggung wayang. Okay? Di situ kita duduk sebagai penonton dengan penuh perhatian. Menonton para aktor, para artis, para pelakon yang di situ yang berusaha menarik pikiran kita kepada mereka. Kalau memuaskan, kita berterima kasih, tepuk tangan, haleluya. Atau memberi sorakan. Yes. Ketika kita ke gereja, tumpuan kita bukan kepada pastor, bukan kepada khotbah. Tuhan harus menjadi subjek kita ke gereja. Selain daripada itu, Tuhan harus menjadi objek. Dua perkara yang penting. Tuhan itu harus menjadi subjek. Dan Tuhan itu juga harus menjadi subjek kita ke gereja. Prinsipnya kita datang ke gereja untuk Tuhan. Bukan untuk pastor, bukan untuk emosi, bukan untuk denominasi ini. Kita datang ke gereja untuk Tuhan. Okay? Pastor memanggil kita untuk ke gereja adalah bukan untuk pastor itu disenangkan, tetapi untuk Tuhan. Kita datang ke gereja untuk Tuhan. Milikilah motivasi seperti ini. Ke gereja itu bukan untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetapi untuk Tuhan. Katakan sama-sama, kita perlu ke gereja karena ke gereja itu adalah untuk Tuhan. Kita menyembah Tuhan untuk Dia. Kita menyanyikan pujian, kita bersekutu untuk Tuhan. Kita ke gereja bersekutu dengan Tuhan. Selain daripada bersekutu dengan teman-teman, tetapi yang utamanya kita bersekutu dengan Tuhan. Dan bersama jemaat yang lainnya. Kita menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudari menonton khotbah, menonton pujian penyembahan di sosial media, di YouTube, di rumah sendirian, ataupun di tempat selain daripada gereja, tidak dapat menggantikan berada di gereja. Mari kita renungkan, untuk apakah kita ke gereja? Biarlah Tuhan yang menjadi subjek, dan biarlah Tuhan yang menjadi objek dalam kehidupan kita ketika kita ke gereja. Sekali saya mendorong kita, mari persiapkan diri kita untuk ke gereja. Sudah tentu ketika kita ke gereja nanti, pasti ada SOP yang kita harus patuhi. Secara pribadi, mari siapkan diri kita. Saya sebagai gembala saat ini juga sedang mempersiapkan diri saya untuk ke gereja secara ibadah offline, physical. Okay. Lukas pasal 4 ayat 23. Menarik ayat ini. Lukas pasal 14 ayat 23. Okay. Ayat 23 berkata, tuan rumah berkata kepada hambanya. Tuan rumah itu sedang membuat persiapan untuk jamuan. Dia kata kepada hambanya, pergilah ke jalan-jalan dan lorong-lorong di kota, di luar kota, serta seluruh orang datang, supaya rumahku penuh. Okay. Supaya rumahku penuh. Rumah tuan rumah itu dia memanggil hambanya untuk mencari orang-orang di jalan-jalan, di luar kota,
untuk masuk ke rumahnya untuk berpesta. Jadi satu ajakan untuk kita supaya kita memenuhi rumah Tuhan. Oke. Di musim pandemik ini, dan kita masuk ke era endemik, ke gereja atau pergi ke gereja menjadi aneh bagi setengah orang. Buat apa ke gereja? Di rumah lagi selesai. Okay. Bagi setengah orang. Okay. Bagi setengah orang yang menyebut dirinya Kristen, ke gereja sepertinya aneh. Mengapa pula pergi ke gereja? Menurut mereka. Mereka yang ada dalam persekutuan Bible study. Yang di talian. Mereka seringkali berpikir ke gereja itu tidak perlu. Kita lebih senang berada di online bersama dengan kawan-kawan lain. Itu baik, saudaraku. Kita harus seimbang. Okay. Pasti di masa-masa akan datang kita juga akan mengadakan online secara Bible study secara online dan juga secara offline. Seimbang karena kita memerlukan interaksi daripada teman-teman kita. Kita perlu mendengarkan kesaksian-kesaksian. Oke. Haleluya. Okay. Jadi bagi setengah orang, mereka tidak suka ditekan-tekan tentang betapa perlunya ke gereja. Saudara-saudari, jangan seperti orang seperti ini. Mengapa kita perlu ke gereja? Okay. Matius pasal 16 ayat 18 berkata, oleh itu ketahuilah engkau Petrus, kata Yesus. Batu yang kukuh dengan asas batu pejal inilah akan kubina jemaatmu. Alam maut pun tidak dapat merobohkan. Okay. Di sini Yesus sedang berkata tentang sebuah gereja lokal di Yerusalem. Jemaat, satu persekutuan. Jadi Yesus berkata aku akan mendirikan jemaatku. Yesus tidak berkata di sini, Yesus datang untuk membangun gereja. Ya, Yesus berkata di sini dia datang untuk membangunkan gereja dan bukan yang lainnya. Ya. Jadi ini kita harus pahami. Ya. Haleluya. Marilah kita ke gereja. Persiapkan diri kita mulai hari ini untuk ke gereja. Setidak-tidaknya untuk persiapan kita ke gereja pada minggu yang akan datang, setidak-tidaknya ada beberapa alasan. Ada 3 alasan yang saya ingin kemukakan kepada kita. Mengapa kita perlu ke gereja setiap hari minggu. Setiap hari. Bagi kita yang traveling pada hari ini, ataupun minggu-minggu seterusnya, jika kita singgah di sebuah tempat pada hari Ahad, usahakanlah pergi ke gereja. Carilah sebuah gereja yang boleh di mana kita dapat bersekutu jika kita traveling. Okay. Jangan hanya tidur di rumah, tetapi usahalah pergi ke gereja. Okay. Nah, setidak-tidaknya ada beberapa alasan mengapa kita ataupun saya, Anda semua harus berada di gereja. Yang pertama adalah gereja itu adalah tempat yang paling indah di mana kita harus berada pada hari Minggu. Bagi sesetengah orang di pantai itu merupakan tempat yang terindah pada hari Minggu. Karena hari cuti. Bagi sesetengah orang di gunung itu, menaik bukit, naik gunung itu merupakan satu perjalanan yang indah pada hari Minggu. Okay. Bagi sesetengah orang, lari ikut maraton merupakan perkara yang asik bagi mereka pada hari Minggu. Bagi sesetengah orang, sukan bermotor itu merupakan perkara yang paling mengasihkan pada hari Minggu. Karena mereka boleh bawa motor bersama dengan kawan-kawan mereka. Bagi sesetengah organisasi, sekolah, hari Minggu merupakan hari yang paling indah di mana mereka akan menerima sijil-sijil penghargaan.
ada penyampaian sijil, ada penyampaian cenderas hati, dan sebagainya. Bagi setengah lecturer, pensarah, mereka mengadakan hari ujian pada hari Minggu. Karena hari itu merupakan hari yang paling rileks bagi mereka. Bagi setengah orang melepak di mall, di supermarket dan sebagainya merupakan perkara yang paling indah. Namun ada juga gereja-gereja ataupun keluarga-keluarga mengadakan pesta-pesta makan pada hari Ahad, pada hari Minggu. Tidak terkecuali ada majikan-majikan kita, bos-bos atasan kita yang mengadakan acara pada hari Ahad. Ini adalah cara-cara orang alasan-alasan untuk tidak ke gereja. Mazmur 84 ayat 10 berkata, pemazmur ini mengungkapkan kerinduannya untuk hadir di bait Allah. Dikatakan, karena satu hari di dalam rumahmu, satu hari. Kita datang ke gereja hanya berapa jam? Satu jam, ada yang 1 jam 15 menit, 1 jam setengah. Paling lama 2 jam lah. Okay. Pemazmur berkata, satu hari di rumahmu lebih baik daripada 1000 di tempat lain. Aku rela menjadi penjaga pintu di rumah Allahku daripada tinggal di kemah orang zalim. Dia mengungkapkan betapa indahnya ke rumah Tuhan itu merupakan perkara yang paling indah. Oke. Jadi saudara-saudari, ke gereja pada hari Ahad itu merupakan seharusnya menjadi perkara yang paling indah buat saya dan saudara-saudari. Saudara-saudari, saya sangat suka ke gereja. Bukan karena saya seorang pastor. Ke gereja itu kalau boleh, saya boleh bawa anak saya bersama-sama. Nah, gereja adalah tempat yang terbaik di mana kita harus berada pada hari Minggu, bukan di tempat lain. Seperti pemazmur katakan. Bukan di tempat lain, bukan di mall, bukan di atas bukit, bukan di atas motosikal besar dan sebagainya. Bukan di atas meja sedang membuat exam dan sebagainya, tetapi di gereja. Iblis ingin menolak kita untuk tidak pergi ke gereja pada hari Ahad. Biarkan orang lain berkata bahwa mereka dapat menyembah Allah di pantai, di bukit, di gunung. Tapi kita katakan, seperti mana Ibrani pasal 2 ayat 12 berkata, dia berkata, aku akan mengistiharkan namamu kepada saudara-saudaraku di tengah-tengah perhimpunan. Perhimpunan ini merujuk kepada satu persekutuan di bait Allah. Di perhimpunan, di tengah-tengah perhimpunan, aku akan menyanyikan pujian untukmu, untuk Tuhan. Saudara-saudara, alasan kita ke gereja pada hari Ahad adalah gereja itu merupakan tempat yang paling indah, paling istimewa, di mana kita harus berada pada hari Ahad. Haleluya. Berusahalah untuk datang ke gereja setiap hari Ahad. Ya, saya tidak hanya berkata pada hari Ahad, tetapi jika ada acara di gereja pada hari-hari lain, berusaha untuk datang. Okay. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang baik untuk kita ke gereja adalah ke gereja itu karena diperintahkan Tuhan. Saya dan Anda diperintahkan Tuhan ke gereja. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, FEB, jangan berhenti daripada berhimpun. Penulis Ibrani itu dikatakan Tuhan sendiri.
Sehingga sekarang ini orang tidak mengetahui, para ahli teologi tidak mengetahui siapakah penulis surat Ibrani ini. So mereka datang dengan kesimpulan bahwa Tuhanlah yang menulis surat Ibrani ini. Artinya Tuhan berkata jangan berhenti daripada berhimpun. Okay. Mengapa? Seperti yang dilakukan oleh setengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sadar hari Tuhan itu kian hampir. Tuhan memerintahkan kita untuk datang berhimpun di rumahnya. Okay. Kalau zaman dahulu mereka berhimpun di sinago, di rumah-rumah, tempat mereka beribadah. Orang-orang percaya karena masa itu tidak ada gereja. Sinago-sinago dibangunkan. Mereka berkumpul-kumpul di rumah. Pada hari ini kita ada tempat yang indah. Di gereja kita boleh berkumpul. Ke gereja itu adalah satu daripada perintah yang Tuhan berikan kepada umat yang percaya kepadanya. Okay. Karena Allah memerintahkan kita untuk bertemu dengan sesama orang yang percaya. Jadi kita melakukannya untuk taat kepada perintah. Bukan untuk menyenangkan orang-orang lain. Tapi itu adalah satu perintah Tuhan. Okay. Millard Erickson berkata, seorang ahli teologi, berkata begini. Dia memberi definisi gereja sebagai gereja adalah tubuh Kristus, yaitu kesatuan tubuh seluruh orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus dan di surga dan di bumi. Tetapi sekalipun bersifat universal, gereja mengekspreskan dirinya dalam kumpulan lokal orang percaya di pelbagai tempat yang menunjukkan kualiti yang sama sebagai tubuh Kristus. Dua persekutuan disebut di atas itu adalah vertikal dan juga sesama. Okay. Sebab bagi kita sebagai anak Tuhan haruslah dilakukan dengan seimbang. Kita menyembah Tuhan, kita juga bersekutu dengan sesama. Di mana kita boleh bersekutu? Di gereja. Di perkumpulan-perkumpulan tertentu. Okay. Jadi mustahil bagi seseorang mengasihi Tuhan namun tidak mengasihi sesamanya. Harus seimbang. Kita menyembah Tuhan asik di rumah, di YouTube. Tanpa ada orang lain. Tapi kita tidak dapat bersekutu dengan teman-teman ataupun saudara seiman. Harus seimbang. Haleluya. Jangan meninggalkan ibadah ataupun jangan meninggalkan pertemuan menurut surat Ibrani ini. Jadi oleh itu saya mendorong kita sebagai orang percaya melihat kepada satu perkara ini, yaitu ke gereja itu merupakan perintah Tuhan. Setiap orang harus berhimpun memuji menyembah Tuhan dan bersekutu dengan sesama yang lain. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh meninggalkan gereja ataupun persekutuan? Mengapa kita tidak boleh meninggalkan gereja ataupun persekutuan? Ataupun pertemuan-pertemuan ibadah. Yang pertama, seorang yang telah meninggalkan pertemuan ataupun ibadah akan mengalami kekeringan rohani. Orang yang tidak lagi ke gereja akan semakin hari semakin mengalami kekeringan rohani. Oleh karena tidak bersekutu dengan jemaat yang lain, orang percaya yang lain. Di ibadah kita mengalami kesegaran rohani. Oleh karena ada teman-teman, kita didorong. Di gereja, di ibadah kita mengalami iman dan juga pengharapan kepada Tuhan. Jadi oleh itu saya dorong kita semua. Sudah sekian lama kita tidak ke gereja, ibadah bersama-sama secara fisikal. Mari ketika gereja dibuka, saya dorong kita persiapkan diri kita untuk hadir ke gereja. Okay.
Bukan untuk gereja SIB. Kita ke gereja. Tapi untuk Tuhan. Subjek kita adalah Tuhan. Objektif kita adalah Tuhan. Jadi orang yang jarang ke gereja ataupun beribadah kepada Tuhan pasti memiliki kehidupan yang suram. Putus asa. Meskipun mereka memiliki segala-galanya. Namun segala-galanya itu tidak dapat menjawab keperluan mereka. Karena keperluan rohani hanya boleh dipenuhi dengan ibadah yang kita lakukan. Kedua, orang yang meninggalkan ibadah ataupun meninggalkan gereja ataupun persekutuan dengan sesama cenderung menjadi pribadi yang individualistik. Hidup menyendiri. Saya berdoa supaya tidak ada di antara kita yang suka hidup menyendiri. Tapi kita mau hidup dalam community orang percaya. Dalam ibadah, salah satu yang terbangun adalah hubungan kita dengan sesama orang percaya. Bayangkan di physical, di ibadah kita boleh berdoa bersama-sama, kita boleh menangis bersama-sama dengan orang yang susah, sakit hati dan sebagainya. Kita boleh tolong-menolong, hubungan sesama orang percaya semakin dikuatkan. Oke. Itu di ibadah. Jadi saudara-saudara, ibadah itu memberi kesan yang besar kepada setiap orang yang senang, yang suka beribadah. Marilah kita ke gereja. Saya mendorong sebagai gembala, pastor. 20 bulan kita mengalami pandemik COVID-19. Kita diperintahkan untuk di rumah, beribadah di rumah. Supaya menghentikan penularan COVID-19 ini. So, dalam beberapa minggu yang lepas, kerajaan sudah membenarkan kita untuk beribadah dengan SOP-nya. Puji Tuhan, ini peluang kita sekali lagi kembali kepada semangat yang mula-mula, cinta kepada Tuhan yang mula-mula. Mari kita bangkitkan semangat kita untuk ke ibadah, ke gereja bersama-sama. Alasan yang paling kita boleh lihat mengapa kita perlu ke gereja adalah tempat yang paling indah. Kita harus berada pada hari Ahad. Tidak ada tempat lain. Pemazmur berkata, di bait-Mu Tuhan. Satu hari saja seperti tidak dapat dibandingkan dengan satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Ke gereja itu karena diperintahkan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita tidak boleh meninggalkan gereja? Yang pertama, kita orang yang meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan akan mengalami kekeringan rohani. Dan yang seterusnya, dia cenderung menjadi pribadi yang menyendiri ataupun individualistik. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan, setiap orang percaya harus memiliki pemahaman bahwa gereja adalah sebuah keluarga. Gereja adalah sebuah keluarga, sebuah community orang percaya. Jadi Allah menginginkan kita menjadi anggota dari sebuah keluarga gereja. Seorang Kristen tanpa gereja adalah yatim piatu. Dengan demikian, gereja bersama-sama. Marilah kita ke gereja bersama-sama sehingga kita dapat saling membangun dalam kehidupan iman kita. Puji Tuhan. Marilah kita ke gereja. Let's go church. Beritahu kawan-kawan kamu, mari kita sama-sama ke gereja. Marilah kita ke gereja. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya.
Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini dapat mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena gereja merupakan tempat di mana kami bersekutu, berhimpun, dan di mana kami dapat menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada surgawi. Tuhan, terima kasih. Biar hati kami Tuhan akan bergirang, bersemangat, beria-ia ke rumah Tuhan. Seperti mana pemazmur berkata, karena satu hari di dalam rumahmu lebih baik daripada 1000 di tempat lain. Biarlah hati kami, kehidupan kami seperti kerinduan pemazmur ini. Menginginkan berada di rumahmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudari, jika ada kita di antara kita yang menonton, terlibat dalam ibadah pada hari ini, yang ingin membuka hatinya untuk Yesus masuk menjadi juru selamat dan pribadinya, saya ingin membuka ruang ini, mengundang, menjemput Anda. Jangan tunda-tunda waktumu. Okay? Jangan lengah-lengahkan waktu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari Tuhan semakin hampir. Kita melihat tanda-tanda hari Tuhan sedang mendekat. Jangan dilewatkan. Mari ambil kesempatan ini. Jika Anda ingin memiliki keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikut doa saya. Dalam hatimu berkata, Tuhan Yesus, saya buka hatiku untuk Engkau masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mari Roh Kudus terus ubahkan hidupku, pulihkan hidupku menjadi baru. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, penguasa dalam hidupku. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosaku sudah diampunkan, dan hidupku tidak akan sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan kita bersama-sama mengikuti ibadah secara online ini bersama dengan BM Central City. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Siapkanlah persembahan yang kita sudah sediakan. Dan saya ingin bacakan beberapa firman Tuhan mengenai ketika kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan setiap orang-orang percaya memuji Tuhan, memuji Dia dengan apa yang ada pada mereka. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 berkata, Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkaulah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela. Saudara-saudari, ketika kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Marilah kita memberi dengan sukarela. Marilah kita memberi kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Melihat bahwa kasih Allah yang besar itu telah memberikan Yesus kepada kita. Haleluya. Berilah yang terbaik dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bukan untuk gereja, tetapi untuk Tuhan, kepada Tuhan. Mazmur 52 ayat 1 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Garis bawahi perkataan di situ, sebab Engkaulah yang bertindak.
Tuhan akan bertindak melalui ketaatan kita, melalui hati yang memberi dengan sukarela, melalui hati yang memberi dengan tulus ikhlas. Tuhan yang akan bertindak. Haleluya. Marilah kita memberi dengan tulus ikhlas persembahan keuangan kita, persembahan persepuluhan, persembahan kasih dan janji iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar kami akan memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, persembahan umum dan sebagainya. Ketika kami memberi Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami memberi dengan tulus ikhlas dan hati yang sukarela, kami percaya Tuhan akan bertindak ke atas kesetiaan umat-mu. Engkau akan memperluaskan wilayah mereka. Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Engkau akan mendatangkan promosi demi promosi. Engkau akan mendatangkan kesehatan. Engkau mendatangkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Haleluya. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi pada hari ini, baik persembahan, persepuluhan, janji iman dan sebagainya. Karena janjimu adalah ya dan amin. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan ke atas jemaatmu pada hari ini. Berkatilah tangan-tangan mereka Tuhan. Berkatilah masa depan, berkatilah keluarga mereka Tuhan Yesus. Berkatilah gereja Tuhan yang ada di BM Central City. Dalam gereja ini mengatur mengurus keuangan yang ada, Tuhan beri hikmat, beri kebijaksanaan kepada tim pengurusnya. Haleluya. Haleluya. Selamat memberi kepada Tuhan. Tuhan berkati pemberian Anda. Jemaat yang saya kasih, sebentar kita akan pulang. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kita di hari yang mendatang. Mari persiapkan hati kita ke rumah Tuhan. Pikiran kita berikan kepada Tuhan. Hati kita berikan kepada Tuhan. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi objektif dan subjektif. Subjek dalam kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau akan bertindak. Tuhan terus memberkati jemaat-Mu yang ada di BM Central City. Baik yang muda, tua, dewasa, Kau berkati mereka. Berikan mereka keberanian Tuhan, roh yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Haleluya. Tuhan, kemanapun mereka pergi selepas ini, bekerja bersama dengan keluarga, mereka keluar rumah, Tuhan jaga mereka. Tuhan lindungi mereka. Baik yang akan traveling Tuhan. Tuhan bersama perjalanan mereka Tuhan. Yang bersekolah Tuhan lindungi mereka Tuhan. Tuhan terima kasih oleh karena Engkau adalah pengharapan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu untuk jemaat ini. Terima kasih sekali lagi. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Kiranya Tuhan menyertai kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin dan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat tengah hari. Haleluya.
kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian,